bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, inilah yang disebut dengan tasyabuh. Karena ada sekarang Bapak Ibu katanya nggak boleh buat kajian, kita sepikan malam tahun baru. Loh, justru dengan menyepikan itu bukannya mirip dengan hari raya? Kan kembali balik otaknya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Semoga di akhir tahun semuanya sehat, menuju 2024 juga semuanya sehat walafiat, dimudahkan dalam beramal insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kita di kesempatan ini, sementara kita tidak melanjutkan kajian akidah at-tahawiyah, namun yang akan kita bahas pada momen pagi ini, karena ini adalah hari di akhir tahun 2023, yang akan kita bahas adalah tentang hadis yang menyebutkan tentang hukum tasyabuh. Tasyabuh itu apa Bapak Ibu? Artinya, bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tasyabuh itu adalah menyerupai. Jadi misalnya nanti malam ketika hari pergantian, jam pergantian tahun, berkumpul, merayakan, tiup trompet, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah termasuk ke dalam konteks menyerupai orang-orang di luar kita? Nah, saya yakin Bapak Ibu, ya, insya Allah tak akan terlibat dengan perbuatan itu, tetapi kita ingin menjelaskan beberapa hukum agar kita paham dan bisa pula hendaknya nanti menyampaikan kepada orang-orang yang patut kita sampaikan, semacam anak, cucu barangkali, ya, atau dan lain sebagainya, dalam rangka kita menyampaikan dakwah ini dan kebaikan ini di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang diuraikan isinya oleh guru kami Syekh Nuruddin Itir. Jadi Syekh Nuruddin Itir punya kitab 4 jilid menguraikan isi dari hadis-hadis Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sanadnya, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Hadis ini kata beliau, wa an Ibni Umar
radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Ya. Saudarinya adalah istri Nabi, Hafsah. Berarti Abdullah bin Umar ini adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Umar. Jadi Bapak Ibu, ada 4 orang Abdullah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Untung simbolnya ompet. Kok 3 tadi lain puluh terjemah. Kok 2 tadi lain puluh terjemah. Kok 1? Amin. Ini kalimat ini lagi jadi polemik nih sekarang Bapak Ibu. Katanya tidak boleh dibuat singkatan begitu. Nah, kita nggak ada urusan dengan itu. Ya, untung tadi 4 ya. Aku sampai berapa gajinya tadi? Nah, 4 orang sahabat. Kok amin? Rasulullah. Yang pertama namanya Abdullah bin Umar. Yang kedua namanya Abdullah bin Abbas. Yang ketiga namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat namanya Abdullah bin Amru bin As. Coba ibu-ibu sebutkan lagi. Laita konang agak itu. Baru saya sebutkan barusan. Yang pertama Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Amru bin As. Alhamdulillah. Ingat kita semuanya, inilah 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, inilah yang disebut dengan tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai orang-orang yang di luar kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sahih menurut Al-Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita membahas poin-poin penting dari hadis ini. Ada 6 perkara hukum seputar hadis ini. Apa yang pertama? Al-haddu ala tashabbuhi bis-salihin. Jadi hadis ini poin pertama yang bisa kita ambil adalah di dalam hadis ini ada arahan, terdapat semangat agar kita menyerupai orang-orang soleh. Siapa mereka? Para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal atqiya il wara'in, orang-orang yang bertakwa, yang wara', yang menjaga dirinya. Wara' itu berhati-hati dengan yang tidak jelas. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat, di antara yang halal dan yang haram tadi ada syubhat. Siapa yang wara' itu, yang menjaga dirinya, jangankan mengambil yang haram, mendekat ke syubhat pun dia tak mau. Contoh, menjelang hari H tanggal 14 Februari datang caleg, datang timnya, dikasihnya ibu pagi itu 50.000. Terima? Hah?
payah 50.000-nya payah loh jawab. Kecuali pertanyaannya tadi 5 juta, nah, kecil ibu tuh, 5 juta lumayan juga ya bu, lama memikir menjawabnya tuh. Kalau 50.000, bu, oi, dikasihnya 50.000 begitu mau? Enggak, entah. Kenapa? Karena ada unsur syubhat. Ada yang mengatakan itu haram. Apa sebab? Karena masuk dalam sogok menyogok. Tapi ini ada kaji menarik Bapak Ibu. Jadi kalau ada caleg ini orang soleh, orang baik, orang hebat, orang yang pandai berilmu dia, soleh dia, ahli ibadah. Ada yang satu tidak begitu kondisinya, ada yang lain tidak begitu kondisinya dalam pandangan subjektif kita. Itu dibuat oleh para ulama rinciannya. Kalau dalam kondisi seperti itu, ya ini orang punya akan menjadi sesuatu dalam jabatan tertentu. Polanya seperti itu semua, ngasih. Kalau orang baik ini tak dikasih, dia tak memberi, dia tak dipilih. Karena tipe masyarakat kita kan tipe piti. Iya Bapak Ibu, kalau orang soleh itu degup jantungnya itu Allah. Kalau awak piti. Ya udah, coba dengar jantung Pak Imam Bapak bunyinya. Kalau ini bunyinya bini. Konai juga balik. Semoga 2024 berubah statusnya. Ini Bapak Ibu zalim membiarkan imam belum juga mendapat bini tadi. Carilah Bapak Ibu, tolong beliau nih. Bu, tolong carikan. Ya, kalau bisa yang soleha, yang cantik, yang hafal Quran, anak semata wayang, yang ayah ibunya lah sakit-sakitan. Ini kalau tidak lama sudah tuh. Allahu Akbar. Jadi ini rinci oleh para ulama. Kalau tak begitu, ini tipikal masyarakat ini congok kepiting. Nah, bagaimana kasusnya orang yang tadi soleh, hebat, punya kapasitas, bolehkah dia memberi? Nah, itu dibagi oleh para ulama rinciannya. Kalau orang yang seperti itu, boleh dia memberi Bapak Ibu. Nah, orang yang demikian, ini disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang demikian ini, dia dianggap sedekah atau sedekah. Tapi kalau orang yang tak layak, tidak nampak ke masjid, tidak berkualitas, tidak punya kapasitas, dikasihnya Ibu, lalu Ibu terima, itu jadinya masuk ke sogo ar-rashi wal murtashi finna. Itu ada ancaman neraka. Mau terima 5 juta Bu? Bu, mau terima 50 juta? Oh ya lupa, ya menjawab. Waduh, bahiman pagi itu nampaknya kan? Ini yang parah lagi, dapat supermi sekardus langsung berubah pilihan. Jadi pilihlah hati sesuai dengan hati nurani, tengoklah orang itu dan dengarlah arahan para ulama yang Bapak Ibu percaya. Kan banyak pula ulama, ini kan ulama yang satu ke satu dia, ulama yang kedua dia, ulama yang ketiga. Itu hal biasa. Jangan pula masukkan perbedaan pilihan ini masuk ke dalam bab akidah. Ya, tidak masuk dalam bab akidah. Ini hanya ijtihad. Kita berupaya mencari yang terbaik. Tak bisa kita menilainya, maka kita taklid mengikut arahan para ulama yang kita percaya. Bapak Ibu percaya sama saya? Kira-kira mau kalau saya fatwakan memilih berapa? Tak boleh. Ya, carilah sendiri ya, sesuai dengan hati nurani. Sekarang informasi sudah
sudah banyak beredar. Asal jangan hoax, ya, asal jangan hoax. Nah, Bapak Ibu, jadi ada rincian-rincian ya. Jadi tidak lantas murni semuanya haram, tetapi ada pula potensi-potensi diperbolehkan dalam kasus tertentu. Nah, ada juga salah seorang ustadz kita kayaknya maju juga ini, yang ngisi di sini ya. Nah, paham itu maksudnya? Ya, ustadz kita maju pula beliau kan? Ya, tengok kalau saya maju macam mana? Boleh? Boleh Pak Yazid? Boleh. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin yang pertama ini, Allah Nabi Muhammad di dalam hadis ini nampak mengarahkan supaya apa? Yasluku bil insani sabilahum, seperti apa cara hidup mereka, konsep hidup mereka, kebaikan-kebaikan mereka, itu kita tiru. Jadi ada salah seorang ustadz kita, saya sempat hampir 1 bulan sekamar, serumah dengan beliau dulu di Sudan. Itu Bapak Ibu, selama hampir sebulan saya sekamar serumah dengan beliau itu, setiap malam beliau sebelum tidur membaca Yasin, secapek apapun, selelah, semengantuk apapun, sebelum tidur itu pasti dia baca Yasin. Sekali tamat, kemudian saya yang masih ngorok tidur, dia sudah bangun tahajud. Tiap malam saya intai seperti itu. Akhirnya apa Bapak Ibu, menengok orang-orang seperti itu, kita menjadi malu, oh tidak ada apa-apanya saya. Maka akhirnya kita tergerak untuk menirunya. Nah, itulah dia, di antara yang bisa kita teladani dari orang lain, yang mereka adalah para ulama, orang-orang bertakwa yang wara, yang cara hidup mereka, prinsip kebaikan mereka kita tiru. Itu poin pertama ya, yang tersirat, yang diisyaratkan dari hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-tahziru min at-tashabbuhi bi ghairi ahli al-istiqamati was-shalah. Ada tahzir, ada larangan, ada hambatan, ada arahan supaya jangan menyerupai orang-orang yang selain tadi. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang tidak istiqamah, orang-orang yang tidak soleh. Wa mahallu zalika, posisinya seperti apa? Posisinya adalah makana khassan bihi, yang menjadi hal-hal khusus dari mereka, wa alamah alaihim, dan menjadi pertanda perbedaan kita dengan dia. Nah, ini tidak boleh diikuti. Ya, maksudnya ada sebuah kaum yang punya syiar khusus, yang punya tanda khusus, lalu kita tiru dia. Nah, itu tidak boleh. Artinya apa? Syiar khususnya di malam tahun baru pakai ada topi apa tuh Pak? Apa namanya tuh kan? Nah, ada topi. Kemudian pakai terompet. Nah, ini kan kebiasaan yang menjadi ciri khas. Ya, nah ini tidak boleh. Tapi kalau tidak demikian adanya, fala ba'sa, tidak apa-apa. Jika tidak ada karakter khusus dan ciri khas tadi, maka tidak apa-apa. Ka'anwa'il at'imah, seperti makanan-makanan tertentu, kemudian wal malabis, dan pakaian-pakaian tertentu yang bukan menjadi ciri khas mereka. Nah, itu tidak masalah. Misalnya pizza kita makan, boleh? Boleh, Bu? Wah, ya, menjawabnya dia belum sarapan. Boleh nggak kita makan pizza? Boleh. Pizza itu dari mana asalnya? Dari Italia, itu kayak makanan. Nah, kemudian dibawa ke sini, terjadi muncullah restoran pizza dan lain sebagainya. Boleh ketika makan pizza?
karena ini bukan tak berhubung kait dengan ciri khas. Selama halal tidak masalah. Sekarang diboikot. Ayo boikot. Ya maksudnya sebelum diboikot. Ya, yang memang kalau diboikot nggak usah dulu ya. Tapi di masa normal itu boleh, tak masalah. Apa lagi? Boleh makan rendang, Pak? Boleh. Ini syarat nih Pak Yazid supaya sarapan paginya lontong plus rendang. Ini lontong picel aja tip-tip apa setting. Pakai telur. Nah, boleh makan rendang boleh karena ini makanan halal, tidak menjadi ciri khas keyakinan ya. Dimana rendang ini kan berasal dari Sumatera Barat, tapi ada pula katanya dulu Malaysia mengklaim itu makanan mereka, Bapak Ibu ya, mengklaim seperti itu. Nah, asam pode patin boleh, asam pode bau ada itu di Lombok, ada itu di Jakarta, tak ada. Bahkan saya dulu Bapak Ibu singgah di restoran Padang di Jakarta makan rendang, mandi rendang tuh ndak aku Padang Jawa namanya, hilang selera debenya. Nah, jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, pakaian yang bukan menjadi ciri khas, gaya bentuk rumah yang bukan menjadi ciri khas mereka, tidak masalah. Bapak Ibu mau bikin rumah model Italia, tidak masalah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mimbar itu bukan dari budaya Arab Islam. Kubah bukan dari Masjid Nabawi dulu ketika dibangun macam mana? Kubah yang tidak pakai kubah, menara tidak pakai menara. Dan mana datangnya itu sebagai disebabkan adanya infiltrasi budaya satu dengan yang lain, selama tidak bertentangan dengan bab akidah, tidak ada unsur ibadah, maka tidak masalah. Makanya Nabi SAW memakai mimbar yang mimbar itu dihadiahkan kepada beliau. Begitu tidak sekarang kubah itu. Coba tengok nanti Bapak Ibu di Inggris ada gereja yang juga pakai kubah, tapi sudah terjadi percampuran budaya. Kubah tidak lagi menjadi ciri khas tertentu, bahkan cenderung sekarang kubah itu menjadi ciri khas masjid. Maka tidak apa-apa karena tidak ada khususiyah di sana. Jadi artinya Islam ya menerima hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang tidak ada unsur di sana khususiyah, hal yang menjadi karakteristik dan ciri khas mereka. Jadi tidak masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua. Poin yang ketiga, yukrah, dimakruhkan bertasyabbuh menyerupai ahli bid'ah. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu ditegaskan. Ahli bid'ah itu apa maksudnya? Ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang akidah mereka tidak seperti akidah salaf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka orang-orang ahli bid'ah ini pada bab akidah seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, ini nama kelompok Bapak Ibu ya, nama sekte dalam Islam ya. Apalagi Syiah ya, ini apalagi Syiah yang ekstrim yang mengatakan bahwa wahyu itu sebenarnya turunnya ke Ali bin Abi Thalib ya, tapi malaikat Jibrilnya salah alamat waktu itu ya, harusnya ke Ali, rupanya ke Nabi. Nah, ini kan bid'ah ini ya, keyakinan seperti ini. Nah, ini ahli bid'ah dalam bab ibadah, mereka menambah-nambah, membuat ibadah yang tak sesuai dengan standar Islam seperti yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bid'ah ini misalnya apa? Misalnya perkara-perkara yang memang nyeleneh di kajian-kajian, di pembahasan itu
Misalnya dianggapnya itu sebagai ibadah. Contoh, dianggapnya sebagai ibadah. Melepas mayat sebelum dimasukkan ke keranda, diusung oleh orang-orang untuk pergi ke masjid, mushola, disalatkan. Di sebahagian tempat ada yang membuat dan punya keyakinan berkeliling di bawahnya. Ada nggak terjadi ini, Pak? Ya, masuk dia ke sini lagi, ke sini lagi. Itu setelah kita konfirmasi apa? Itu dalam rangka ada keyakinan kalau kita buat begitu cepat nanti kita lupa dengan orang yang meninggal ini. Jadi tidak terjadi apa namanya, kalau kita ditinggal orang yang tersayang itu rasanya apa, Ibu? Trauma, ya, traumanya itu cepat hilang, kesedihannya cepat hilang. Apa iya begitu? Ya, itu kan diada-adakan. Kalau ada keyakinan seperti itu, ini tertolak, tidak boleh. Apalagi pada hal-hal yang ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan waktunya, ditentukan tata caranya, lalu ditambah atau kurangi, itu lebih bahaya lagi bid'ahnya. Ya, seperti sholat subuh 2 rakaat. Oh enggak, saya subuh ini kan masih semangat ini pagi ini katanya kan. 4 lah saya buat katanya. Aku mengada-ngada. Ada yang sholat subuh 4 rakaat tadi. Tapi kalau dalam persoalan fikih yang di situ khilafnya mu'tabar, artinya terjadi perbedaan pendapat para ulama di situ, dan itu diakui sebagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada dalilnya masing-masing. Nah, seperti kunut tak berlaku di situ bid'ah. Oh, ini orang yang berkunut dianggap bid'ah. Oh, salah alamat ini Bapak Ibu. Maka clue-nya saya berikan untuk sederhananya seperti itu. Atau misalnya lagi zikir berjamaah dibid'ahkan, tidak masuk di situ, ya. Atau apalagi misalnya membaca Yasin hari Jumat dibid'ahkan, pokoknya segala bid'ah aja. Padahal hal-hal persoalan itu terjadi, memang faktanya terjadi perbedaan pendapat. Yang faktanya terjadi perbedaan pendapat tidak perlu dibid'ahkan. Jangan digas di situ. Jelas Bapak Ibu? Begitu juga tadi pada perkara akidah, yang kedua pada perkara fikih yang berhubung kait dengan ibadah, yang ketiga bid'ah dalam kajian-kajian akhlak. Nah, ini muncul sekarang nih, ada beberapa kajian-kajian apa katanya, Allah itu ya Muhammad itu katanya. Ini ini Bapak Ibu. Ya, ini ada pengajian yang sudah masuk ke unsur-unsur berbahaya seperti wahdatul wujud, bersatunya makhluk dengan pencipta dengan yang dicipta, ya. Jadi ya Muhammad itu ya Allah katanya, kan bahaya nih kaji-kaji seperti itu. Nah, ini kalau tidak ditakwil dalam artian kita konfirmasi apa maksudnya, bisa-bisa jatuh hukumnya nanti kepada kekafiran. Hati-hati. Nah, hati juga pengajian-pengajian yang tertutup yang tidak jelas. Lebih baik ikutlah mengaji kepada yang terbuka, memakai kitab jelas, ya, yang apa kita pelajari. Nah, ini maksudnya ahlul bid'ah itu fima huwa mazmum, dan hal itu terlarang dilakukan, makruh kita ikuti, kita tiru orang-orang ahli bid'ah itu. Wa huwa ma yakunu mumayyizan lahum, sesuatu yang berbeda bagi mereka, sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, fi hayati lihya, dalam model jenggot, au sya'rin, atau model rambut, au libas, atau pakaian, li'alla yuzanna annahu minhum. Nah, supaya jangan timbul prasangka ini orang bagian dari orang itu. Nah, sehingga nanti dia dicela. Nah, akhirnya nanti muncul dosa, muncul konflik. Tapi hukumnya makruh. Misalnya sebuah kelompok pengajian tertentu yang nyeleneh, dia punya ciri khas tertentu. Misalnya kopiahnya seperti ini, kopiahnya seperti ini, atau pula pakaiannya berbeda dari yang lain. Nah, itu hukumnya
orang yang seperti itu, kelompok seperti itu makruh. Nah, titiknya sampai makruh, ya, makruh ditiru karena mereka ahli bid'ah. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, zahirul hadis. Hadis ini secara zahir Nabi mengatakan bahwa dia yang menyerupai orang tadi bagian dari mereka. Anna tasyabbuha bil kuffari fil libasi kufur. Dari zahirnya hadis ini berarti menyerupai orang kafir dalam tata cara berpakaian mereka itu adalah sebuah kekafiran juga. Yang tadi menjadi ciri khas mereka. Wa huwa mazhabu jumhuril ulama. Ini adalah mazhab mayoritas ulama. Wa qala al-Hambaliyah, dalam mazhab Hambali menyerupai orang kafir dalam tata cara berpakaian yang menjadi simbol mereka. Maaf cakap, kita meniru berpakaian ala tokoh agama tertentu. Pola tokoh agama tertentu, kan ada salah satu agama yang pakaiannya mereka botak, pakai kayak kain ihram itu tapi warnanya bukan putih. Nah, kita nggak boleh menyebut apanya ya. Lalu kita pakai pun seperti itu. Nah, ini kata secara zahirnya hadisnya katanya, jadi ada batas-batas toleransi. Ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Nah, maka ini kafir. Tetapi menurut mazhab Hambali ini haram. Nah, lalu wastaratal jumhur, kekafirannya tadi disyaratkan oleh mayoritas ulama ada setidaknya 4 syarat. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang jadi kafir tuh ada 4 syarat. Yang pertama, ayyab adahu fi biladil Islam. Dia buat yang demikian itu di negeri Islam mayoritas Muslim, ditirunya pola berpakaian tadi seperti yang kita contohkan tadi. Nah, itu ya syarat yang pertama. Alla yakuna tashabbuha bihim li darurah. Ya, yang kedua syaratnya yang bisa menjatuhkan hukumnya kepada kekufuran tadi, dia tidak membuat penyerupaan itu karena faktor darurat. Kalau tinggal di negeri minoritas, kalau tak buat begitu nanti kita ditekan. Nah, itu oke lah. Ini misalnya Pak Haji tinggal di sebuah negeri minoritas Muslim, mayoritas dengan ajaran tertentu di situ. Nah, di setiap hari keagamaannya diwajibkan oleh pemerintahnya untuk bergaya dengan pakaian yang menjadi simbol agama mereka. Kalau tak dibuat begitu, kita sebagai minoritas, kita ditekan, hak-hak kita nanti tak didapatkan, atau mungkin sampai pada pembunuhan atau di bawahnya. Nah, maka dalam kondisi itu ya tidak masalah. Kalau Indonesia masuk kriteria ini, nah itu ngaku dulu pakai apa tadi? Ya, trompet tertentu. Nah, itu syarat yang kedua. Tapi ini harus terpenuhi keempat-empatnya baru nanti jatuh kepada kekafiran. Yang ketiga, ayyakuna tasyabbuha, penyerupaan itu fima yahtassu bil kafir. Ya, yang menjadi ciri khas khusus orang-orang kafir tadi. Itulah ya pakaian pola tertentu tadi. Yang di sini disebutkan wasawbur ruhban, ya, yang seperti orang Yahudi sinagog, gaya-gaya berpakaian orang ya Yahudi. Ada pula kelompok apa itu Bapak Ibu, kelompok Yahudi itu pakaiannya saya tengok pakai jas, pakai dasi, celana apa, kemudian pakai topi yang agak lalu mereka apa di tembok ratapan. Ditiru-tiru pula kayak tuh di sini, itu kan khas mereka. Nah, itu hati-hati bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, lalu poin yang keempat, ayyakuna tashabbuha fil waqti allazi yakunu fihi libas muayyanu syi'aran lil kuffar. Ya, penyerupaan itu
pada kondisi di mana pakaian itu menjadi syiar mereka. Ya, pada kondisi di mana pakaian itu menjadi syiar orang-orang kafir. Ya, maka di sini boleh nggak bapak-bapak pakai celana levis? Boleh atau tidak? Siapa yang punya celana levis? Abang ada pakai celana levis? Abang ada? Imam ada? Tidak punya celana levis. Mau Pak Imam ini pakainya sarung jubah, orang soleh Pak Imam. Ya, kalau kita pakai levis boleh atau tidak? Boleh. Untuk ibu-ibu tidak boleh. Ya, maksudnya pakai levis keluar itu tidak boleh. Ya, tapi kalau di rumah tidak masalah. Suka pula suaminya mungkin yang muda-muda lah ya, muda-muda nih abang suka nengok adik pakai levis. Dipakainya demi membahagiakan suami, tidak apa, tapi jadi bolong dan luar. Ya, tapi untuk bapak-bapak standar tidak masalah karena levis itu sekarang bukan lagi pakaian apa tadi syiar agama tertentu karena sudah terjadi pembawa kita pakai mereka pakai. Dulu sempat juga dilarang pada masa-masa tertentu, ya. Bahkan ada fatwa dulu dari saya lupa ingat apakah Syekh Hasyim Asy'ari atau apa. Itu memfatwakan memakai jas gaya company penjajah itu diharamkan oleh beliau waktu itu. Karena kondisinya waktu itu pakaian itu adalah simbol mereka syiar itu simbol, ya, salah satu simbol gaya mereka. Nah, kalau bergaya pula seperti itu tidak boleh. Nah, sekarang kita kan ya seperti levis tidak masalah, ya, seperti jas sekalipun itu bukan dari buatan orang atau celana panjang. Celana panjang itu beberapa dulu aja seperti itu. Dulu kan pakai sarung, pakai jubah. Sama Nabi kan tak ada celana panjang yang seperti pola kita sekarang. Nah, itu baru dibuat di masa-masa tertentu oleh non muslim. Boleh kita pakai tidak masalah karena itu tidak lagi menjadi syiar mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rupanya 5 syaratnya. Yang kelima, ayyakuna tasyabbuha mailan lil kufri. Motif memakai pakaian tertentu itu tadi atau memperbuat gerakan tertentu tadi, motif yang muncul adalah loyalitas ke mereka. Itu tak boleh. Ya, jelas Bapak Ibu, ada semacam loyalitas kepada mereka. Nah, ini tidak diizinkan. Contoh, siapa yang menyerupai pakaian orang-orang kafir tetapi tidak ada loyalitas, kecenderungan motif untuk loyal kepada mereka, ini berdosa, tetap berdosa, tetapi tidak sampai kepada kafir. Jadi yang kafir tadi yang 5 tadi, taulah dibuat di negeri yang mayoritas muslim. Yang kedua, tidak dalam kondisi darurat. Yang ketiga, penyerupaannya tadi pada hal-hal yang berkaitan dengan ciri khas tertentu orang-orang kafir seperti pakaian-pakaian pendeta tadi yang menjadi ciri khas mereka, atau pendeta yang di sinagog Yahudi dan lain sebagainya. Kemudian pakaiannya tadi bukan menjadi syiar pola mereka. Nah, itu tidak masalah. Kemudian jangan sampai ada unsur atau motif loyal karena saking ke Lionel Messi. Nah, jadi ada gaya Lionel Messi itu yang ditirunya. Orang Lionel Messi ini non muslim kan? Tapi saking cintanya dia, loyalnya ke Lionel Messi ini, orang pemain bolanya hebat, muncullah loyalitas. Jadi seperti apapun dia ditiru. Nah, ini penyakit anak muda sekarang, K-pop Korea misalnya, gaya rambut, nengok-nengok drama Korea, nampak gaya rambut, gaya berpakaian, ya. Nah, yang itu kita tiru dalam rangka ada
loyalitas ke mereka. Nah, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau sekedar meniru gaya berpakaian, ya, tetapi tidak ada unsur loyalitas, itu tetap juga berdosa, tapi tak sampai kepada kekafiran. Yang kekafiran itu yang tadi ada loyalitas. Nah, ini tidak boleh. Karena sekarang kan Bapak Ibu parahnya anak muda kita sekarang, Allah jaga anak keturunan kita hendaknya dari keburukan-keburukan, kan ini tidak tanggung-tanggung. Ya, di kamarnya ada poster bola Lionel Messi, Ronaldo di setiap sudut. Nah, sampai ke pakaian juga gaya Ronaldo misalnya, itu kan? Nah, kan kehilangan teladan. Orang yang seperti ini kehilangan teladan. Nah, jangankan itu Bapak Ibu, agaknya anak cucu kita hari ini lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Zaid. Iya nak Bu? Siapa nama kawan Upin Ipin itu yang suku Manggale itu? 2 seringgit katanya. Siapa Bu? Mahir. Siapa nama kawan Upin Ipin yang keturunan India yang berpantun tuh? Jarji. Nah, siapa nama kawan Upin Ipin yang dari Cina tuh? Yang orang Cina? Meme. Yang dari Indonesia siapa? Susanti. Siapa nama adiknya Husain itu? Hasan Husain. Ada satu lagi laki-laki, siapa namanya? Kan? Meme tahu, Susanti tahu, Mahil tahu, Jarjit tahu. Ada yang bencong di situ. Abang? Mau tak tahu juga. Abang Saleh. Nah, tapi siapa nama adik Husain? Hasan, Husain, ada satu lagi laki-laki. Nah, ada yang dapat siapa? Siapa yang dapat saya traktir lontong begini? Tidak tahu ya Allah. Atau siapa yang dapat saya bawa umroh 15 Februari. Nah, yuk. Saya yang bayarkan. Siapa yang dapat? Serius Bapak Ibu? Enggak Andi deh. Disebut umroh menjawab Ibu. Ya. Iya, tapi serius ini. Saya bawa umroh tanggal 15 Februari. Berangkat kita. Ya. Muhammad? Enggak. Sebuah umroh semangat. Oh ya Allah. Ya. Siapa? Nah, kita tutup lagi nih. Bisa pergi umroh nanti? Muhassin, Hasan, Husain, Muhassin. Siapa nama anak Nabi dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah? Ibrahim. Ya, bagus. Tapi tidak ada hadiah umroh lagi. Tentu saya membuat soalnya agak sulit-sulit sedikit untuk hadiahnya yang besar ya Pak ya. Nah, jadi itu Ibu yang dilihatkan oleh Allah. Jadi ada 5 syarat yang jatuh hukumnya kepada kekufuran. Nah, berarti faktor loyalitas niatnya itu perlu. Ya, di situ terjadi kekufuran nanti. Pokoknya ya dia sampai hampir-hampir menyembah tokohnya itu. Nah, itu berbahaya. Nah, jadi kalau tidak yang memenuhi 5 unsur ini berarti tidak kafir, tetapi berdosa. Ya sudah, kita ikut yang sederhana aja. Ya. Kemudian yang kelima, penyerupaan dalam perkara-perkara kehidupan yang sudah menjadi tradisi bersama itu tidak menjadi laknat. Ya. Misalnya malam nanti kebetulan karena besok pagi libur datang famili ke rumah, ya momen-momen liburan, pulang ke Sumber misalnya, sampai di sana atau orang Sumber nengok keluarga di sini karena momennya liburan tahun baru, dalam tanda kutip mereka malam itu merayakannya dalam tanda kutip ya, merayakan kebersamaannya itu ganti tahun besok pagi bakar ayam ya, boleh atau tidak? Bakar ayam biasa sama makan bersengkrama, boleh atau tidak? Udah itu
udah masuk soal kehidupan yang sudah menjadi budaya bersama, itu tidak kafir Bapak Ibu. Tapi unsur dosanya ada jika bakar ayam, sambil bakar ayam di luar rumah hidupkan pula musik, ya, berdisko dia malam tuh, kemudian bergadang dia sampai pagi, itu sudahlah begadang mengandung unsur dosa, merusak kesehatan badan. Yang kedua mengganggu tetangga, habis itu unsur dosanya. Jelas, jangan nampak orang bakar ayam masuk kafir loh. Ayo kaji mereka, tidak pernah kita mengajarkan begitu. Sekedar bakar ayam, anak-anak muda misalnya gitu kan, jumpa besok libur kita bakar ayam, yuk sekedar makan dia sampai jam 12 misalnya, nanti tidur dia lagi, tidak masalah. Tapi kalau dirayakan dengan cara yang seperti tadi, ya maka ada potensi munculnya dosa. Jadi ingatkan saja anak-anak, menantu, cucu-cucu bapak ibu misalnya. Kalau sekadar dia yang seperti kita sebutkan tadi tidak masalah. Atau demi mengelakkan anak muda ini keluar keluyuran kemana, dibuat acara mabit misalnya di masjid oleh remaja masjid, ya, dibuat pengajian. Nah itu juga tidak masalah, ya. Oh, jangan dikhususkan buat pengajian, sama juga dengan kita khususkan hari Minggu kajian akidah Tahawiyah misalnya, ya, kajian Syama'il Muhammadiyah. Hari Minggu itu hari siapa? Hari beribadahnya umat tertentu. Kalau itulah logikanya tentu tidak boleh, karena ini hari ibadah umat tertentu. Kalau itu logikanya, kan logikanya nggak seperti itu. Ya, kita kapanpun kita membuat kajian tidak masalah, apalagi ada motif-motif misalnya dibuat muhasabah akhir tahun, itu bagus. Jadi diundang Ustaz tabligh akbar muhasabah akhir tahun, itu juga tidak masalah, karena ada sekarang Bapak Ibu katanya nggak boleh buat kajian, kita sepikan malam tahun baru. Loh, justru dengan menyepikan itu bukannya mirip dengan hari raya? Kan kembali balik otaknya Bapak Ibu, iya kan? Iya nggak? Kita sepikan berarti kita membuat sesuatu yang juga ada unsur penyerupaan. Maka biarkanlah mengalir. Kalau ingin buat mabit tak masalah. Toh libur besoknya tahajud kita malam ini sama-sama misalnya. Udah, kami dulu ketika masa di Aliyah seperti itu Bapak Ibu. Ada mentor-mentor kami itu senior-senior, yuk kita mabit malam ini di mana, di masjid itu. Nah, datang habis sisa berjamaah, kemudian tilawah Al-Quran malam tahun baru itu. Ya, orang pada sibuk karaoke di jam gadang waktu itu. Kan ada tuh perayaannya tuh di jam gadang, waktu itu trompet terus dia. Siapa orang Bukit Tinggi di sini? Hah? Ada orang Bukit Tinggi apa orang mah? Pekumbul, sekampung baru main. Ya, istri saya orang Bukit Tinggi, makanya pasti saya dia pas Minang. Siapa yang ingin adu bahasa Minang dengan saya, yuk. Sekolahnya di sana juga dulu, ya di Padang Panjang. Nah, ini kita buat acara, jadi mengelakkan, ya. Nah, mana tahu ada 2-3 orang yang tertarik untuk itu. Yang tadi dia punya niat untuk meraya-rayakan itu di jam gadang, akhirnya kita buat di masjid yang tak jauh dari situ. Nah, ini untuk mencari solusi, jalan keluar. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, prinsipnya. Dari seluruh keterangan yang kita sampaikan, hasil dari penalaran terhadap hadis tadi, prinsipnya yang terakhir adalah luzum istiqlal syakhsiyatil muslim. Kita mesti menunjukkan kemerdekaan identitas kita sebagai seorang muslim. Tidak usah ikut. Apa istilahnya kalau ikut-ikut itu? Apa namanya? Latah apa istilahnya? Tak usah latah dengan ciri khas orang lain atau orang-orang tertentu. Nah, hati-hati kita, apa sebab? Karena mengikut-ngikut ini, kita tidak punya kemerdekaan identitas, itu ada pengaruh buruknya nanti di dalam kehidupan. Itulah dia, di antara pengaruh buruknya kita lebih mengenal yang seharusnya tidak terlalu kita kenal. Itu Filipina yang ditahu oleh anak-anak kita sekarang, kan? Tidak tahu oleh anak cucu kita tentang siapa anak Nabi, bagaimana Nabi, siapa Hamzah, siapa Khalid bin Walid,
Jadi kehilangan teladan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tantangan akhir zaman ini, musuh kita dalam beragama ini dan mendidik anak-anak kita amatlah banyak. Maka ini yang perlu kita hati-hati. Semoga Allah melindungi kita. Semakin baik kita, insya Allah hendaknya di tahun yang akan datang. Lalu yang terakhir masuk kita ke persoalan hukum. Boleh kamu mengucapkan ucapan selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya Pak. Semoga Bapak di tahun 2022 ini semuanya bertambah, ya, ilmu bertambah, amal bertambah, kekayaan bertambah untuk infak, sedekah dan wakaf. Kok bini pun nak bertambah tambah juga, gitu kan? Berani Pak? Enggak, mau takut. Jangan-jangan ibu ada di situ. Enggak. Berani nambah Pak Imam? Berani. Satu aja udah tolong, berani lo kecil. Semua berani. Demikian kaji kita Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Sebelum kita tutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan, kami silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Apa tadi? Oh ya. Sama, mau PT, mau sembako, mau sepeda motor dihadiahkannya oleh orang yang punya tujuan tertentu. Dia melakukan itu motifnya supaya ibu punya, dia dapat sesuatu dari ibu dan dia ingin mendapatkan sesuatu pula, maka ini ada potensi masuk kepada riswah. Riswah tadi sogok menyogok. Tapi tak semuanya harus seperti itu. Ya, tadi kita sudah uraikan, ada orang baik yang dia kalau tak lakukan itu tak terpilih, akhirnya dilakukan juga itu. Dia orang baik nih. Nah, ini dalam kondisi yang memang carut marut gitu Bu ya. Nah, maka orang yang tadi ngasih sembako ke ibu itu dia sedekah. Nah, itu penjelasan rinciannya yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Mahribari di dalam kitabnya Fathul Mu'in. Ya, kalau saya mau jadi gubernur, saya kasih ibu mobil satu. Ibu terima? Terima. Padahal saya orang tidak layak untuk itu. Saya jurusan agama, kok tiba-tiba masuk politik, kan tidak layak saya. Nah, berarti tidak boleh. Artinya merdeka sajalah kita, merdeka saja kita dalam hal ini. Tapi ada pula, misalnya ada ustadz kita, tapi saya menganggapnya kelakar. Ya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Saya anggap ini kelakar dari beliau. Ya, ya, bukan berarti serius itu, tidak nampaknya. Ya, tidak serius. Tapi ada pula Pak Prabowo bilang, kalau ada yang ngasih caleg-caleg itu ke Bapak Ibu, ambil aja katanya. Karena itu toh juga uang rakyat katanya. Nah, tapi ini kita elaklah. Ya, ini syubhat, ya. Ini syubhat. Ada banyak rezeki dari itu. 50.000 ya. Nah, lo kan tolong deh, caleg itu mangkir agak 5 juta loh Pak, Bu. Ada yang bisa? Sanggup? Pak Ji, Pak Ji jadi caleg? Sanggup kasih 5 juta per orang? Ya, itu rasanya. Ya mungkin ada juga lah, ya sultan-sultan barangkali ya. Tapi yang standar-standar sekarang rasanya untuk daerah kita ini nampaknya enggak ada yang seperti itu. Jadi tolak saya Bu ya, baik dalam berbentuk barang ataupun uang. Baik, ada yang lain? Cukup ya. Baik, demikian semoga kajian kita ini bermanfaat. Momennya kita angkat kajian ini karena bersoalan dengan pergantian tahun baru dan cara kita menyambut tahun baru itu. Demikian semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin jika ada silap kata dan sikap kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.